Halo, perkenalkan nama saya Noval Eka Ramadan. Saya dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2300950. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan peradaban Islam di negara Tunisia. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan sejarah peradaban Islam di negara Tunisia ini, di mana sih negara Tunisia ini? Atau berletak di benua Asia atau benua Eropa? Nah, yang betul adalah di benua Afrika. Nah, jadi Tunisia adalah sebuah negara yang terletak di bagian utara benua Afrika dan berada di sekitar Laut Mediterania. Negara ini termasuk salah satu benua Afrika yang mempunyai wilayah relatif kecil. Negara ini juga termasuk salah satu benua Afrika yang mempunyai luas wilayah yang hanya 63.170 mil atau 163.610 km persegi. Secara geografis, terletak di ujung timur pegunungan Atlas dan bagian utara dari Gunung Sahara. Nah, mayoritas populasi di negara Tunisia ini hampir mencapai sekitar 98% adalah beragama Muslim. Sementara sekitar 2% mengikuti agama Kristen atau Yudaisme dan agama lainnya. Nah, sebagian besar orang Tunisia termasuk dalam mazhab Maliki dengan akidah Sunni. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan sejarah peradaban Islam di Tunisia. Pada periode awal Islam hingga abad ke-19, sejarah masyarakat Afrika Utara berlangsung dalam dua motif utama, yaitu pembentukan negara dan Islamisasi. Penaklukan bangsa Arab terhadap masyarakat Berber bermula dari dikuasainya Mesir, Tunisia pada abad ke-8 dan Maroko pada abad ke-11 dan Aljazair pada abad ke-16. Sejak Islam dikenal di Tunisia, banyak masyarakat yang memeluk agama Islam, terutama masyarakat yang berada di kawasan Maghribi, merupakan kaum Sunni yang bermazhab Maliki yang berasal dari ulama abad ke-8, yaitu Malik Ibnu Abbas. Nah, keislaman di Tunisia terbentuk dari 3 elemen, yaitu taklid dalam bidang fikih pada mazhab Maliki, teologinya Asy'ariyah, dan pendidikan Sufisme. Nah, pola keislaman di Tunisia tetap mempertahankan mazhab Maliki dan teologi Asy'ariyah pada batas-batas tertentu, serta melestarikan tradisi-tradisi keagamaan seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan pembacaan syair-syair sufistik yang mendarah daging dalam masyarakatnya. Nah, selanjutnya kita memasuki penjelasan jejak-jejak peradaban Islam di Tunisia. Nah, pada masa Bani Umayyah, Muawiyah telah mengirim Uqbah bin Nafi ke Kairouan di bagian selatan Tunisia untuk melakukan ekspansi. Setelah berhasil dalam misinya, Uqbah diangkat sebagai gubernur, mendirikan kota dan masjid yang diberi nama sesuai namanya, serta menjadikan Kairouan di Tunisia sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam di Afrika. Sebelum menjadi sebuah negara merdeka, Tunisia dijajah oleh berbagai bangsa secara berganti-ganti, dari bangsa Chaldea, Phoenix, dan Romawi. Memasuki abad ke-7, Tunisia dikuasai oleh bangsa Arab. Nah, pada tahun 1535 dikuasai oleh Imperium Spanyol, dan pada tahun 157 dikuasai oleh kerajaan Turki Utsmani
sebagai salah satu provinsi semi otonom. Nah, selanjutnya dinasti Fatimiyah berhasil menumbangkan pemerintah Aghlabiyah antara tahun 905 dan tahun 909 serta memerintah Tunisia pada abad ke-10 sampai dinasti tersebut pindah ke Kairo pada tahun 1703. Pada tahun 1574 Tunisia direbut kembali oleh kerajaan otonom. Nah, sejak itu Turki Utsmani memiliki otoritas politik yang sangat kuat di Tunisia. Namun, sejak abad ke-17 kekuatan armada kerajaan Turki Utsmani mulai menurun sehingga sulit untuk mengontrol kekuasaan atas beberapa wilayah di Afrika Utara. Nah, selanjutnya adalah tokoh dan organisasi di negara Tunisia. Nah, seorang tokoh di negara Tunisia ini adalah Khairuddin Pasha At-Tunisi. Ia merupakan seorang budak Rusia yang dibeli oleh B. Ahmad Pasha, penguasa Tunisia pada saat itu, dari seorang bangsawan Turki yang bernama Tahsin Bek. Nah, sebagai orang yang dekat B. Ahmad Pasha, Khairuddin sering dipercaya dan ditugaskan dalam pemerintahan oleh B. Ahmad Pasha. Khairuddin pernah mengurusi masalah korupsi yang dilakukan Ibnu Iyad yang melarikan diri ke Prancis. Kepercayaan yang diberikan B. Ahmad Pasha kepadanya merupakan ilmu yang tak ternilai harganya, selain membaca buku dan mendapatkan pendidikan formal. Nah, sejarah mencatat sejumlah prestasi Khairuddin adalah sebagai Menteri Peperangan, Ketua Majelis Syuro, Duta Besar di negara-negara Eropa, Ketua Komisi Keuangan, hingga menjadi Perdana Menteri di Tunisia pada tahun 1873 sampai dengan 1877. Nah, selanjutnya organisasi di negara Tunisia, yakni adalah organisasi An-Nahdhah. Nah, organisasi An-Nahdhah adalah organisasi pemenang pemilu sekaligus penumbang rezim pemerintahan sekuler Ben Ali. Kemenangan Partai Islam An-Nahdhah di Tunisia ini tak lepas dari beberapa faktor, di antaranya konsep yang dibawa An-Nahdhah berlawanan dengan rezim Ben Ali. An-Nahdhah tidak hanya mempromosikan nilai-nilai Islam saja, tetapi juga mengusung identitas nasional dan prinsip-prinsip demokrasi. Di samping itu, basis dukungan An-Nahdhah adalah masyarakat kelas menengah yang tersebar di berbagai daerah di negara Tunisia ini. Yang terakhir adalah kehidupan umat Islam di negara Tunisia. Yang pertama ada keseharian umat Islam di negara Tunisia. Yang tadi sudah dijelaskan, pola keislaman di negara Tunisia ini tetap mempertahankan mazhab Maliki dan teologi Asy'ariyah. Namun sebagian yang menganut mazhab Hanafi juga mengikuti tradisi-tradisi yang sudah dilestarikan oleh masyarakat Tunisia seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad dan pembacaan syair mistik yang mendarah daging dalam masyarakat di negara Tunisia ini. Nah, selanjutnya ada problematika kehidupan umat Islam di negara Tunisia. Yang pertama ada poligami. Poligami di Tunisia sudah diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Hukum Keluarga Tunisia, menyatakan bahwa beristri lebih dari seorang adalah perbuatan yang dilarang. Demikian pula undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa seorang pria yang telah menikah dan nikahnya belum putus secara hukum dapat diancam hukuman penjara 1 tahun atau denda sehingga 240.000 malin atau mata uang negara Tunisia ini. Nah, yang kedua yaitu problematikanya ada perceraian. Di Tunisia perceraian ini
yang disampaikan sepihak tidak dapat berakibat jatuhnya talak. Nah, perceraian ini dapat berlaku secara pasti dan efektif hanya apabila diputuskan oleh pengadilan. Demikian pula, pengadilan dapat memutuskan perkawinan yang diajukan istri dengan alasan suami gagal memberikan nafkah atau karena kedua belah pihak telah sepakat mengakhiri perkawinannya. Nah, yang terakhir ini hukum waris. Nah, hukum waris di negara Tunisia ini secara umum hanya melakukan kodifikasi terhadap ketentuan-ketentuan hukum mazhab Maliki. Akan tetapi ada beberapa hal terdapat perbedaan ketentuan dengan mazhab Maliki, yaitu dengan mendasarkan pada pendapat pakar hukum dari mazhab lain seperti mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan juga Maliki. Nah, sebagai contoh adalah pasal 143 bahwa anak perempuan dan anaknya dapat menerima asabah dari warisan walaupun ada ahli waris lain dari pihak laki-laki seperti saudara laki-laki dan pamannya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang sejarah peradaban Islam di negara Tunisia ini. Saya Novel Ramadan pamit undurkan diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.